Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Warohma dengan nomor pokok mahasiswa 222154133 jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat, yaitu berjudul Bioteknologi, Pengaruh Konsentrasi Ragi Terhadap Lama Waktu Pematangan Tapai Ketan Oryza sativa glutinosa untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati, SPD, MHum. Pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian dari organisme untuk menghasilkan produk dan jasa bagi kebutuhan manusia. Contoh produk bioteknologi adalah tapai ketan. Tapai ketan merupakan salah satu makanan tradisional yang populer di Indonesia. Memiliki rasa yang manis, beralkohol, dan sedikit asam. Tekstur yang dihasilkan pun lembek, berair, dan lembut. Tapai ketan dihasilkan dari proses fermentasi menggunakan ragi, di mana dalam ragi tersebut terkandung mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai, yaitu mikroorganisme Homir, Saccharomyces cerevisiae. Bahan utama pembuatan tapai ketan adalah beras ketan dan ragi. Beras ketan putih atau Oryza sativa glutinosa sebagai bahan dasar pembuatan tapai ketan mempunyai manfaat yang sangat bagus untuk tubuh. Di antaranya, 1. Bernutrisi sangat tinggi, 2. Mencegah peradangan, 3. Meningkatkan kesehatan jantung, dan keempat, meningkatkan kepadatan tulang. Sedangkan ragi atau permen merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan dalam proses fermentasi. Di dalam ragi terkandung mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa dan selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol. Beras ketan yang difermentasi biasanya membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari untuk matang menjadi tapai ketan. Namun, waktu fermentasi tersebut tergolong lama bagi para produsen untuk mencapai target pasar. Apalagi ketika terdapat pesanan dari konsumen dalam jumlah yang banyak dan waktu yang diminta untuk pengiriman adalah 2-3 hari. Tentu saja, untuk waktu singkat seperti itu, tapai belum matang secara sempurna. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana jika konsentrasi ragi ditambah, apakah akan berpengaruh pada lama waktu pematangan tapai ketan atau malah merusak tapai ketan? Metode penelitian yang dilakukan pada tapai ketan ini adalah dengan metode eksperimen selama kurun waktu 5 hari, dimulai pada tanggal 1 Desember sampai tanggal 5 Desember tahun 2022. Pada proses eksperimen ini memerlukan alat dan bahan yang ada pada tabel di atas. Untuk proses pembuatannya yaitu pertama, cuci beras ketan hingga bersih lalu tiriskan. Kedua, rendam beras ketan dalam air bersih selama 6-8 jam. Ketiga, tiriskan beras ketan lalu kukus dalam kukusan panas selama waktu 15 menit. Keempat, angkat dan cuci kembali beras ketan yang setengah matang dan tiriskan. Kelima, kukus kembali selama 10 menit hingga beras ketan empuk. Keenam, angkat beras ketan yang sudah masak. Ketujuh, ratakan di atas tampah dan tunggu hingga dingin. 8. Haluskan ragi tape. 9. Bagi ketan menjadi 2 bagian. 10. Pertama, taburkan ragi sebanyak 2 sendok makan pada bagian ketan pertama. 11.
Selanjutnya, taburkan ragi sebanyak 4 sendok makan pada bagian ketan yang satunya lagi. Ke-12, susun dan tutup tapai ketan menggunakan kertas nasi dan amati perubahan selama 4-5 hari. Penelitian yang dilakukan selama 5 hari ini membuahkan hasil yang signifikan. Penambahan konsentrasi ragi ternyata sangat berpengaruh terhadap lama pematangan tapai ketan, di mana tapai ketan dengan konsentrasi 2 kali lipat atau sebanyak 4 sendok makan hanya memerlukan waktu 3 hari untuk matang dengan rasa yang manis, tekstur yang lembut, dan berair. Sedangkan tapai ketan dengan konsentrasi 2 sendok makan memerlukan waktu 5 hari untuk matang dengan kondisi yang sama. Hasil yang diperoleh pada uji penelitian ini yaitu pengaruh konsentrasi ragi terhadap lama waktu pematangan tapai ketan. Hal ini memberikan hasil yang cukup memuaskan. Ketika menggunakan konsentrasi yang biasa digunakan yaitu 2 sendok makan, pematangan memerlukan waktu sekitar 5 hari. Tetapi ketika konsentrasi dinaikkan sebanyak 2 kali lipat atau setara 4 sendok makan, hanya memerlukan waktu 3 hari untuk matang. Ketika konsentrasi ragi tersebut dinaikkan sebanyak 2 kali lipat, memberikan beberapa perubahan yang cukup signifikan. Seperti pada komponen rasa, apabila didiamkan kembali akan terasa sedikit pahit dan rasa alkoholisnya pun lumayan terasa menyengat, disebabkan jumlah air yang keluar cukup banyak. Berbeda dengan konsentrasi ragi yang biasa digunakan, yaitu 2 sendok makan, setelah matang dan didiamkan beberapa hari lagi, tidak begitu terjadi perubahan yang signifikan. Kesimpulannya, pertama, bahwasanya kenaikan konsentrasi ragi terhadap waktu pematangan tapai ketan sangat berpengaruh. Hal ini disebabkan karena reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi preaksi atau ragi diperbesar dan dinaikkan. Kedua, hal ini juga dapat dijadikan referensi bagi setiap produsen tapai ketan, yaitu untuk mempercepat waktu produksi apabila mendapat pesanan yang cukup banyak dan diharuskan dikirim lebih cepat sebelum waktu pematangan tapai ketan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pendengar, pembaca artikel saya, dan khususnya bagi para produsen tapai ketan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.